Bawana kita akhiri sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua satwa hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah bersama-sama melakukan permohonan 5 sila dan 3 perlindungan kepada Yang Mulia Bante. Okasa ahang Bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwasilang detame Bante dutiyampi okasa ahang Bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwasilang detame Bante tatiyampi okasa ahang Bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwasilang detame Bante. Yamahang wadhamitang wadheta Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunang.
Amabante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami Sumiccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramiraya Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana kepada Yang Mulia Bante. Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjali Nadiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kincivitang idhawa hurangwa sage suwa yang ratanang panitang nakno samang ati tathagatena idam bibuddhe ratanang panitang etena sacena suwati hotu ti. Pimpinan puja bakti, para pandita, para upasaka, upasika,
Hadirin yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Tidak terasa seminggu lagi kita akan memperingati Hari Trisuci Waisak yang merupakan hari raya bagi seluruh umat Buddha. Setiap kali Waisak tentu kita kembali diingatkan terhadap keluhuran dari Guru Agung kita, Sama Sang Buddha Gautama. Beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, beberapa hari setelah itu datanglah 108 Brahmana ke istana Raja Sudodana, yang memang secara khusus diundang untuk memberikan nama kepada sang pangeran. Dari 108 Brahmana itu terdapat 8 Brahmana yang sangat terkenal. Dan kemudian 8 Brahmana itu memberikan ramalan dari tanda-tanda agung yang terdapat di dalam tubuh sang pangeran. Setelah diamati, setelah dilihat, wah kelihatannya ini bukan bayi biasa, bayi yang agung, bayi yang luhur, yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Maka mereka kemudian meramalkan bahwa ada 2 kemungkinan. Kalau pangeran tetap di istana, maka pangeran dapat menjadi raja dunia, adiraja, yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas tanpa batas. Tapi kalau pangeran pergi meninggalkan istana, maka pangeran akan menjadi Buddha. Jadi ada 2 kemungkinan. Itu ramalan dari 7 Brahmana. Ada 8 tadi, ya 7 meramalkan ada 2 kemungkinan. Hanya 1 Brahmana terakhir yang dengan lantang mengatakan tidak, hanya 1 saja kemungkinan. Bukan 2 tapi 1 kemungkinan. Yaitu pangeran pasti akan menjadi Buddha. Brahmana ini namanya Yanya. Yanya. Atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Kondanya. Brahmana Kondanya. Yang nanti akan menjadi siapa? Menjadi murid pertamanya Guru Agung Buddha. Nah, disitulah sepakat para Brahmana pada akhirnya mendukung ramalan itu. Ya ini kan ada 2 versi. Nah, versi pertama itu ada 2 kemungkinan, menjadi raja dunia atau menjadi Buddha.
Versi yang kedua ini pasti menjadi Buddha, sudah tidak ada kemungkinan lain. Pada akhirnya ya mereka sepakat, ya inilah memang jalan dari pangeran. Beliau akan meninggalkan istana kalau melihat 4 peristiwa, 4 penampakan, yaitu melihat orang tua renta. Kemudian yang kedua melihat orang sakit. 3 melihat orang yang meninggal dunia. Dan keempat melihat petapa. Nah, jikalau pangeran nanti melihat 4 peristiwa ini, maka sudah dipastikan pangeran bisa meninggalkan istana. Nah, maka raja dengan mendapatkan masukan-masukan dari para brahmana itulah, raja kemudian memutuskan bahwa sebisa mungkin pangeran jangan sampai lihat itu 4 peristiwa. Jadi semua kerajaannya itu dijaga dengan rapi. Tidak boleh ada satupun orang tua di istana, disingkirkan. Orang yang tua-tua sudah laule, lauliau ini sudah pindah, jangan di istana. Ada lagi orang-orang sakit yang sedang sekarat, juga diungsikan, dipindahkan. Jangan tinggal di istana. Apalagi orang mati. Sudah pasti tidak mungkin di istana, ya kan? Ada yang biasanya zaman dulu itu dikremasi. Udah tidak ada sisanya lagi. Petapa ya tentu tidak ada di istana, adanya di hutan-hutan, ya, di belantara hutan. Jadi raja betul-betul menjaga kerajaannya itu bebas dari orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Yang ada yang muda-muda, yang sehat-sehat, yang masih bugar, yang masih kuat. Nah, inilah yang dipertahankan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya pangeran tidak melihat itu. Sehingga tidak ada niatan untuk keluar istana. Dia tetap di istana terus, happy terus sepanjang hari, panjang waktu. Dan pada akhirnya raja juga sepakat dengan para brahmana untuk memberi nama pangeran dengan nama Siddhartha. Siddhartha itu bahasa Pali, ya. Bahasa Sanskertanya Siddhartha. Ya, jadi jangan bingung, ada Siddhartha, ada Siddhartha, ya sama saja, hanya beda bahasa. Artinya apa? Siddhartha itu dari 2 kata, siddha dan attha. Nah, siddha atau siddha dan artha. Siddha dan artha. Siddha itu artinya adalah yang tercapai. Artha itu memiliki banyak arti. Salah satunya adalah tujuan. Bisa tujuan, bisa juga kekayaan, ya. Tapi dalam konteks ini lebih mengarah ke tujuan atau harapan. Jadi kalau digabungkan, Siddhartha artinya yang tercapai tujuannya atau yang terpenuhi harapannya atau yang tercapai cita-citanya. Nah, itu artinya Siddhartha. Diharapkan apapun harapan, tujuan, cita-cita dari sang pangeran bisa tercapai. Sedangkan nama belakangnya itu, marganya adalah Gotama. Ini marga, nama keluarganya. Nah, Gotama.
Maka nama beliau pangeran adalah Siddhartha Gautama. Ini asal usul nama dari Pangeran Siddhartha atau Pangeran Siddhartha. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berbicara tentang tujuan, harapan, cita-cita dalam hidup ini, apa sebenarnya cita-cita kita dalam hidup? Cita-cita umat Buddha itu ada 3. Yang pertama, memperoleh kebahagiaan di alam manusia ini. Nah, sekarang kita lahir sebagai manusia. Tentu harapan, tujuan hidup yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan di alam manusia. Itu satu. Tentu tidak berhenti di situ. Ya, kalau kita ingin bahagia sebagai manusia, bagaimana caranya? Di dalam Dhamma disebutkan cukup dengan menjalankan dana dan sila. Itu bisa mendapatkan kebahagiaan di alam manusia. Berdana, berbuat baik dengan memberi. Menjalankan sila dengan melatih moral, melatih tindak tanduk yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik. Dengan kita menjalankan atau melatih dana dan sila itu sudah cukup untuk memberikan kebahagiaan dalam hidup ini sebagai manusia. Nah, ada contoh. Banyak sekali kita bisa lihat ya dalam kehidupan Sang Buddha. Contoh-contoh nyata bahwa ya misalnya seperti Upasaka Anathapindika. Ini upasaka yang paling unggul ya. Upasaka yang paling terkenal dalam memberi. Anathapindika dalam kehidupannya banyak sekali melakukan dharma, berdana kepada Sangha, kepada Sang Buddha, dan kepada semuanya. Termasuk kepada mereka yang kekurangan, yang membutuhkan. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan bagi Anathapindika itu datang ke wihara tiap hari. Bisa bukan hanya sekali, bisa 2 kali, 3 kali datang ke wihara. Datang mempersembahkan dana, makanan, dan lain-lain. Kemudian datang lagi mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, belajar dharma, dan melakukan perbuatan baik, berdana. Itulah yang dilakukan Anathapindika setiap hari. Lalu bagaimana akibatnya? Hidupnya bahagia. Sebagai seorang saudagar kaya, ya, pedagang yang kaya raya, meskipun dananya banyak, kan tidak pernah disebutkan. Ya memang ada satu saat itu dia pada ininya hartanya itu menipis, berkurang banyak, dan seperti tidak punya apa-apa lagi. Nah, tapi setelah berbuat baik dengan penuh keyakinan, naik lagi kan. Ini tidak pernah sampai kekurangan. Makanya kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali orang-orang sukses dalam ekonomi, semakin banyak berdana, justru malah semakin banyak yang dia dapatkan. Bukannya semakin banyak yang hilang, semakin banyak yang berkurang, justru semakin banyak berkahnya, kebahagiaannya. Itu adalah hukum karma nyata, bisa kita lihat, bisa kita alami sendiri. Nah, dalam hal ini adalah Anathapindika. Sampai dia menyumbang sebuah wihara. Namanya apa?
Wihara apa? Wihara Jetawana, ya. Wihara Jetawana. Itu adalah sumbangan dari Anathapindika untuk Sang Buddha dan Sangga. Ada lagi upasika. Kalau tadi upasaka, ini upasika. Namanya upasika Wisaka. Nah, Wisaka ini ibu-ibu yang juga sama, mempunyai keyakinan kuat kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangga, banyak berbuat baik, melakukan dana, menjalankan sila yang baik. Hidupnya bagaimana? Bahagia. Ya, kalau Anda baca ceritanya Wisaka, itu kan dikisahkan dia anak dari orang kaya. Kemudian menikah dengan anak dari orang kaya juga. Ya, orang kaya plus orang kaya, ya makin kaya. Nggak pernah hidupnya susah. Lalu anaknya berapa? Anaknya tahu berapa? Anaknya Wisaka? Anaknya ada 10 yang laki-laki. Yang perempuan 10. Berarti berapa? Nah, banyak. Belum nanti anaknya itu punya anak lagi, cucunya. 10 lagi. Nah, itu hitung sendiri berapa ya. Berkembang biak terus tanpa habis. Nah, tapi karena dia ini orang baik, ya menjalankan sila juga baik, mendukung Buddha, ya, mendukung Sangga dengan penuh keyakinan, maka kehidupannya itu selalu bahagia. Tidak pernah susah, tidak pernah sulit, apalagi kekurangan. Sampai pada akhirnya dia menyumbang juga satu wihara itu. Namanya apa? Wihara Pubarama. Ya, sama-sama di Sawati. Ya, sama-sama di Sawati. Jetawana dan Pubarama ini sama-sama di kota Sawati. Jadi Sang Buddha menghabiskan wasa di Jetawana itu 19 wasa. Di Pubarama itu 6 wasa. Jadi total 25 wasa di kota Sawati. Ya. Makanya banyak suta-suta dibabarkan di Jetawana. Paling lama tinggal di situ Sang Buddha. Dan juga Pubarama 6 tahun, 6 wasa. Dan setelah beliau itu melakukan kebajikan, ya tentu pahala-pahala baik juga didapatkan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya. Ya, anak-anaknya, cucu-cucunya kan semuanya juga sukses, bahagia. Nah, inilah kebahagiaan yang kita bisa dapatkan di alam manusia, ya, kebahagiaan duniawi. Tapi tentu tidak cukup sampai di situ. Itu baru satu. Yang kedua adalah kebahagiaan di alam selanjutnya. Di alam mana, Bante? Alam dewa, alam surga. Jadi tujuan utama, tujuan kedua, ya, yang kedua itu adalah memperoleh kebahagiaan di alam surga. Siapa yang tidak mau ke alam surga? Ke alam bahagia. Nah, setelah tubuh ini hancur, setelah waktu kita habis di dunia ini, harapan kebanyakan orang itu adalah terlahir di alam bahagia, alam surga. Dan ini wajar, bukan hal yang jelek, bukan hal yang aneh, bukan hal yang buruk. Itu adalah harapan yang normal bagi semua orang. Karena dengan kita berbuat baik, otomatis sebetulnya ya, otomatis kalau di peluang untuk terlahir di alam dewa, di alam surga itu kan semakin terbuka, lebar. Kalau kita sekarang ini banyak melakukan kebaikan, nah, selain bahagia di kehidupan sekarang, bahagia di kehidupan yang akan datang. Menjadi dewa, menjadi dewi di alam surgawi, waktunya lebih panjang, waktunya lebih lama. Ya, ada cerita itu. Ada seorang
dewi ya, orang dewi di alam surgawi. Lagi kumpul-kumpul sama temannya di sebuah taman begitu. Kemudian karena waktunya ini sudah mau habis, dia mati. Terlahir kembali di alam manusia. Alam manusia sekian tahun lama, ya katakanlah misalnya 80 tahun atau 100 tahun, kemudian meninggal dunia, lahir kembali di alam surga. Kemudian ditanya waktu lahir itu, ditanya sama dewanya, kan ini dewi. Nah, dewa, ada dewa, ada dewi. Ditanya sama dewa, kamu tadi pergi kemana? Kok tadi pagi hilang, kok siang-siang baru balik gitu. Nah, jadi sebentar aja waktu di alam dewa itu, di alam sini udah berapa puluh tahun, di alam dewa ya baru berapa jam mungkin, singkat sekali. Jadi kehidupan di alam dewa itu sangat lama, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan kegembiraan, sukacita yang tidak ada habisnya. Seolah-olah tidak bisa melihat penderitaan, melihatnya yang suka-suka, yang bahagia terus. Ya, mau makan apa, ada yang bisa menciptakan makanan, minuman, hiburan-hiburan, wah pokoknya tanpa batas. Kebahagiaannya itu kebahagiaan melebihi kebahagiaan di duniawi ini. Ya, tidak ada tua, tidak ada sakit. Nah, jadi dewa-dewi itu kelihatannya muda terus, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tua. Kelihatannya muda, segar, ya fresh, ya seperti Gen Z mungkin sekarang itu udah anak-anak muda. Jadi tentu orang juga punya keinginan terlahir di alam bahagia, di alam surga. Tapi masih ada yang ketiga. Tujuan hidup dari umat Buddha yang ketiga dan yang tertinggi itu adalah memperoleh kebahagiaan. Dari mana? Dari padamnya duka. Dengan merealisasi nibbana. Nah, nibbana dikatakan sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Nibbanang paramang sukang. Maka kalau seseorang itu sudah mencapai nibbana, maka dia sudah mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Tidak ada lagi tumimba lahir, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi penderitaan. Oleh karena itulah, umat Buddha sekalian yang berbahagia, Anda boleh mempunyai keinginan, harapan, cita-cita untuk bahagia dalam kehidupan sekarang. Itu hal yang biasa. Ya, sebagai manusia tentu kita ingin hidup bahagia. Nah, tidak ada orang mau hidupnya menderita, sengsara, susah. Pasti ingin hidupnya bahagia. Jadi jangan beranggapan bahwa wah umat Buddha ini harus menderita dulu ya seperti sang Buddha itu kan. Wah masuk ke hutan 6 tahun sengsara, kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan sampai badannya itu kurus, kelihatan tulang-tulang, udah mau sekarat. Ya tidak harus begitu. Itu kan memang seorang bodhisatta itu kan memang perjuangannya ada melalui banyak cara. Tapi kalau kita ingin hidup bahagia sekarang ini bisa, tidak harus menderita dulu kan. Dengan berbuat baik itulah maka kebahagiaan bisa tercipta. Tapi ingat kebahagiaan duniawi ini hanya sementara, tidak lama. Ya misalnya kalau Anda makan apa ini? Kelihatan tadi ada pisang goreng gitu ya. Wah, tadi malam sudah goreng-goreng pisang. Makan pisang goreng, hauce. Berapa lama itu hauce-nya itu? Sebentar aja kan, paling hanya berapa detik. Kunyah hilang sudah rasa enak itu. Berapa lama kebahagiaan bertahan? Sebentar, tidak lama. Ya, apapun lah itu ya. Anda mau punya baju baru, punya kendaraan baru, punya rumah baru.
itu juga sebentar. Berapa lama? Perasaan bahagianya kan sebentar. Nah, apalagi kalau yang punya pasangan baru, nah, bahagia. Tapi berapa lama bahagianya? Makanya ada istilah honeymoon, itu kan kalau orang habis married, nikah, ada honeymoon. Apa itu? Honeymoon. Nah, bulan madu. Jadi madunya itu hanya sebulan sebetulnya. Manis-manisnya kan hanya sebulan. Sisanya apa? Bukan saya yang ngomong ya. Nah, ya kan, jadi apapun itu yang kita anggap, wah ini kebahagiaan di duniawi, kebahagiaan yang ada sekarang ini itu hanya sebentar. Nah, tapi di balik itu banyak tersembunyi penderitaan. Kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, malah bisa mengarah kepada penderitaan. Maka harus hati-hati dan merenungkan bahwa segala sesuatu itu memang ya cepat sekali berubah. Tidak bisa ada yang disebut sebagai abadi, kekal, semuanya akan berubah. Maka kita renungkan kebahagiaan ini pun juga sementara, tidak akan bertahan lama. Maka kita harus mengejar kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan surgawi. Nah, duniawi, kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan surgawi waktunya lebih lama, ya kan? Lebih panjang, lebih bahagia. Tapi itu pun juga ada batas waktu, tidak selama-lamanya. Dewa-dewi di alam surga itu juga ada waktunya, meskipun lama, ada yang sampai kalpa-kalpa. Tapi juga kalau udah habis, selesai, nah, lahir kembali juga. Kalau masih ada karmanya, lahir kembali bisa ke alam rendah, bisa ke alam manusia dan lain-lain. Jadi itu pun juga tidak selama-lamanya. Tapi dalam Dhamma sebaiknya kita juga harus mengejar kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan nibbana. Inilah kebahagiaan mutlak yang bisa membebaskan kita dari semua penderitaan. Bisa dikatakan inilah kebahagiaan yang abadi itu. Kebahagiaan yang kekal itu ya nibbana itu. Meskipun ya yang namanya abadi atau kekal itu kita kan tidak bisa merasakannya, sudah selesai gitu kan. Tapi inilah tujuan utama dari semua umat Buddha, yaitu memperoleh kebahagiaan di duniawi, memperoleh kebahagiaan surgawi, dan juga kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Maka seperti yang sudah dilakukan oleh Sang Buddha, nah beliau memberikan contoh nyata bagaimana hidup sebagai manusia bahagia. Hidup di alam-alam lain, alam-alam bahagia juga bahagia. Nah, beliau kan banyak ceritanya itu ya, lahir sebagai apa, ada juga sebagai binatang kadang-kadang. Tapi ada banyak juga lahir sebagai dewa, bahagia juga. Bahagia. Tapi beliau punya tujuan akhir, tujuan yang mengarah kepada pembebasan dari duka. Maka beliau bisa tercapai semua cita-citanya, tercapai tujuan akhirnya, yaitu menjadi Buddha, ya bebas dari semua duka, bebas dari semua penderitaan. Inilah kenapa Sang Buddha disebut sebagai permata. Nah, di dalam Ratana Sutta atau Sutta tentang permata, Ratana itu permata ya. Ada 3 permata, permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Lengkapnya disebut Tiratana, 3 permata. Inilah yang menjadi pedoman kita. Inilah yang menjadi perlindungan kita. Lindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sang Buddha sebagai permata yang pertama. Kan Buddha dulu. Kenapa Sang Buddha pertama? Karena Sang Buddha sebagai pembuka dan penunjuk jalan. Tanpa Sang Buddha tidak mungkin ada Dhamma. Dhamma bisa muncul di dunia ini berkat Sang Buddha yang mengajarkan.
Maka dhamma itu yang kedua. Ketiga, sangga adalah mereka yang menjalankan kehidupan suci, kehidupan mulia, sehingga juga bisa menembus dhamma itu, seperti Sang Buddha. Nah inilah 3 permata, tiratana, yang menjadi pelindung kita dalam rangka menyambut Trisuci Waisak ini. Marilah kita selalu mengingat keluhuran dari Sang Buddha sebagai permata yang pertama. Disebutkan di dalam Ratana Sutta itu, yang kinci witang idawa hurangwa sagi suwa yang ratanang panitang nano samang ati tata gatena idampi bude ratanang panitang etena sacena suwati hotu. Harta apapun yang ada di alam ini dan alam lain, segala macam harta, materi, ya, apapun yang ada di alam ini, alam manusia ini, ataupun alam-alam lain, ya, permata, ya, apapun yang ada, termasuk di alam surga sekalipun, itu dikatakan tidak ada yang setara dengan permata Buddha, nah, Buddha Ratana. Inilah permata Buddha. Dengan kebenaran ini, maka tercapailah kesejahteraan. Jadi, kalau kita punya keyakinan penuh kepada Sang Buddha, betul-betul kita berlindung kepada Sang Buddha, itu seperti kita punya permata satu. Permata. Permata ini hartanya itu tidak bisa dibandingkan dengan harta-harta dunia ini. Sekarang apa sih yang paling mahal? Selain emas. Ya, emas kan mahal nih. Apalagi yang mahal selain emas? Itu ya, batu permata kan? Diamond itu kan mahal. Berapa karat itu. Itu kalaupun dikumpulkan batu-batu mulia, batu-batu aki itu, kumpulkan itu tidak ada satupun yang sebanding, yang setara dengan permata Buddha. Kalau kita punya satu saja permata Buddha, wah itu kita seperti orang yang sangat kaya. Permata apapun tidak ada nilainya. Ya, bukan permata fisik yang kelihatan, tapi permata batin yang ada di dalam diri kita. Makanya disebut permata. Kenapa? Karena itu nilainya sangat tinggi. Sampai tidak ada nilai, tak ternilai lagi. Ya, itu adalah sesuatu yang berharga, yang mulia, yang nilainya sangat-sangat tinggi. Tidak ada bandingnya di dunia. Makanya disebut permata. Ya tentu bukan batu permata itu, tapi permata Buddha adalah pelindung kita. Dalam kehidupan ini kalau kita ingat dengan Sang Buddha, nah akan muncul ya niat-niat atau pikiran-pikiran baik. Itu akan membuka jalan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Satu saja, apalagi kalau punya 3 permata, tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Wah, kita punya 3 permata. Siapa yang bisa menandinginya? Kalau kita punya 3 permata, satu saja sudah hebat, apalagi punya 3. Maka jangan mau untuk menukarkan permata ini dengan yang lain. Kita ini sudah punya segala-galanya, itu 3 permata. Kenapa harus diganti dengan yang lain yang nilainya justru jauh lebih rendah? Maka inilah sebagai bentuk dari keyakinan atau sadda kita kepada tiratana itu. Setiap orang mempunyai 3 permata masing-masing. Permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Bawalah, simpanlah ini dengan baik. Kemanapun kita pergi, jaga dengan baik. Dan gunakan ini sebaik-baiknya untuk membuka jalan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di alam lain, alam bahagia, alam surga.
dan juga kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Nah, inilah sebenarnya tujuan hidup kita. Dan kalau kita sudah bisa tercapai cita-cita itu, nah, maka kita sudah sama seperti Sang Buddha, tercapai cita-cita luhurnya. Jadi sebagai penutup, coba renungkan, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Ingin hidup bahagia? Apakah itu cukup di alam ini atau alam lain, alam bahagia, atau kita ingin mencapai nibbana sebagai kebahagiaan yang tertinggi? Semoga kita semua selalu maju dan berkembang dalam Buddha Dhamma. Semoga tercapai cita-cita luhurnya. Sabbe sata, membantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Yang Mulia Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimohon Bapak Supriyadi untuk melakukan Amisa Puja mewakili umat. Untuk yang akan berdana juga untuk maju. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Piwadana silisa nicang udha baca ino Jataro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Umat dimohon tetap bersikap anjali.
Ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama melakukan persembahan jasa kebajikan kepada semua yang membutuhkan, khususnya para leluhur, para mendiang, sanak famili yang telah tiada. Semoga mereka semua mengetahui dan ikut bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yataha wariwaha pura paribrenti sagarang ewa mewaito dhinang betanang upakapati iccitang patitang tumhang ipamewa samicatua sape brento sangkapa cando pannaraso yataha manijo tiraso yataha sabitiyo vivajanto sabbarogo vinasato Mate bawa tuantara yo suki digayuko bawa piwadana silisa nicang udha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sugahang balang ratanataya nubhavena ratanataya tejasa dogaroga bhaya viraso kasatu cupadawa Aneka hantaraya pivina santo asesato Jaya siddhidanang labang soti bagyang sukang balang Siri ayu cakwan bogang udi jaya sawa Satawa saja ayu jiwa siddhi bawantu te Bawatu sabba manggalang drakantu sabba dewata Sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te. Marilah kita bersama-sama untuk bernamaskara kepada Yang Mulia Bante. Selanjutnya marilah kita melakukan dana paramita. Mari.
Anumodana atas dana paramita yang telah disampaikan. Selanjutnya